pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bertemu meskipun masih melalui Zoom. Nah, tadi saya konfirmasi di fakultas untuk yang semester 3 kuliahnya masih menggunakan sistem online sebab belum semua berada di Lombok. Mudah-mudahan kita semua bisa segera ketemu. Ini suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Saya minta untuk semuanya silakan video diaktifkan lagi sekali lagi dan suaranya di off-kan dulu agar tidak mengganggu perjalanan proses perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini insya Allah saya akan mulai pengayaan materi. Ini kita akan kuliah sampai sekitar tanggal 9 Januari kurang lebih ya. Insya Allah saya sebentar saya angkat telepon dulu dari PWM kan. Semangat. Mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Tadi ada ketua PWM yang nelpon. Saya lanjutkan ya. Kita sekarang akan mulai pengayaan kuliahnya. Dimulai dari akhlak bernegara. Karena seingat saya untuk akhlak bernegara belum sempat saya jelaskan dengan baik. Sekarang kita akan mulai pengayaan materi kuliah kita dengan materi akhlak bernegara insya Allah. Seharusnya di layar kalian sudah tampil ya. Slide yang setelah saya susun. Ini tentang akhlak materi kita pada pagi hari ini akhlak bernegara. Pertama saya ingin mulai dengan negara itu apa gitu. Memang kalau kita melihat definisi negara dari segi dari kajian ilmu umum dengan perspektif Islam sedikit ada perbedaan. Kalau dalam kajian umum, negara biasanya meliputi beberapa unsur. Pertama adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat, serta adanya hukum atau dasar negara. Sedangkan dalam perspektif Islam, negara ini memiliki beberapa istilah. Ada beberapa istilah. Pertama ada istilah ad-daulah. Ad-daulah al-islamiyah. Bentuk sebelum daulah dulu kita mulai dari khilafah. Sistem khilafah ini sebutan negara dengan menyebut khilafah ini tidak dimulai di zaman Nabi tapi dimulai dari zaman Khulafa Ur-Rasyidin. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada kita umat Islam melalui nubuah beliau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan Khulafa Ur-Rasyidin misalkan. Khulafa Ur-Rasyidin min ummati. Ikuti sunnahku, ikuti sahabatku dan ikuti para khalifah Khulafa Ur-Rasyidin min ummati. Khalifah-khalifah yang lurus daripada umatku. Nah, ini Nabi sudah memberikan sinyal
bahwa nanti sistem setelah beliau itu disebut dengan sistem khilafah. Kemudian yang kedua, sistem khilafah ini secara definisi kita bisa asalnya dia dari secara bahasa dulu. Bahasanya dia berasal dari kata khalafa. Yakhlufu khalfan wa khalifatan. Kalau kita melihat dari definisinya, maknanya itu bisa jadi belakang, jadi maksudnya yang belakangan, bisa bermakna pengganti, dan bisa bermakna yang tergantikan, khilafah. Nah, pelakunya orang yang menjadi pemimpin dalam sistem khilafah disebut dengan khalifah. Awalnya disebut dengan kalimat khalifatur rasul. Ini digunakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu istilah ini berubah menjadi Amirul Mukminin sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan diteruskan penggunaannya sampai dengan zaman-zaman dinasti yang ada dalam Islam. Apa definisi khilafah secara terminologi? Itu sistem sebuah negara yang dibangun berdasarkan sistem Islam. Pondasi dasar hukumnya adalah Islam, semangat berjuangnya adalah Islam, serta orientasi bergeraknya negara tersebut adalah untuk kejayaan Islam wal muslimin. Nah, ini khilafah. Jadi dari sistemnya sampai dengan dasar hukumnya dia menggunakan Islam sebagai pedoman. Sehingga bukan hanya dasar hukumnya saja, tapi dari full semuanya, model pemerintahannya juga menggunakan model-model yang disemangati, diilhami dengan Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda hal dengan dinasti atau ad-daulah al-islamiyah, sistem dinasti. Jadi masa khilafatul rasul, jadi masa khilafah al-islamiyah, jadi masa kepemimpinan Islam dengan model khilafah ini berlaku hanya pada 4 khalifah saja. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah terjadi perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu an, maka yang diakhiri dengan dikudetanya Ali bin Abi Thalib dari tampuk kepemimpinan beliau sebagai khalifah keempat, pengganti daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, pengganti daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setelah perang Siffin itu terjadi, jadi Ali bin Abi Thalib digantikan saat itu oleh Muawiyah, tentunya melalui proses siasat ya, politik. Banyak panjang kisah tentang itu, tapi saya tidak ingin berlama-lama dalam hal ini karena pembahasan kita bukan fokus pada khilafah saja. Lalu sejak saat itu bergantilah sistem pemerintahan Islam dari sistem khilafah menuju sistem ad-daulah al-islamiyah, negara-negara Islam, dinasti, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan sebagainya. Bedanya adalah kalau daulah, konsep daulah itu sudah konsep modern ya, sudah lebih kecil. Ini kita masih bicara dinasti dulu, dinasti, kemudian nanti di bawah dinasti ada mulukut tawaif, kerajaan-kerajaan kecil atau yang disebut dengan daulah, bisa kita sebut dengan negara. Baik, dinasti ini bagaimana sistemnya? Dia menggunakan sistem monarki. Jadi pemerintahan yang dasar hukumnya Islam, namun sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki, kerajaan. Sehingga khalifah, pemimpin negara, kepemimpinannya itu akan diwariskan kepada keturunannya. Sebagaimana yang telah terjadi pada kerajaan-kerajaan Eropa. Nah, ini yang terjadi pada masa-masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Jadi bukan murni khilafah sebagaimana sistem yang telah dibangun oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq bukan sistem monarki, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab melalui wasiat ya, sistem tunjuk. Beliau tunjuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, kemudian beliau akan digantikan. Banyak yang ngusul supaya digantikan oleh anaknya, tapi beliau menolak. Kemudian beliau membentuk satu majelis namanya Majelis Syuro, semacam MPR kita. Ini kemudian Majelis Syuro ini yang memilih khalifah pengganti beliau yang kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Begitu juga pemilihan ahli bukan melalui keturunan, tetapi melalui proses musyawarah melalui majelis syura tadi. Nah, jadi sistemnya seperti ini kalau khilafah. Kalau sistemnya seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu bukan sistem khilafah, tapi sistem monarki. Nah, sistem kenegaraannya itu monarki. Adapun dasar hukumnya betul menggunakan Quran dan Sunnah. Nah, ini sistem dinasti Islamiyah. Setelah ada sistem dinasti dalam sejarah Islam, ada negara yang namanya negara yang disebut dengan istilah al-mulukut tawaif, mulukut tawaif, kerajaan-kerajaan kecil. Kapan mulai munculnya? Setelah pecahnya atau dikalahkannya Islam, kekuasaan Islam di Andalusia, Spanyol. Jadi yang dulu dibuka oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian selama kurang lebih 10 abad ya, sekitar berapa tahun jadinya 10 abad tuh. Bukan 10, 7 abad ya, 700 tahun. 700 tahun berkuasa Islam di Andalusia, kemudian dikalahkan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang berkoalisi menyerang kemudian kekuatan Islam yang terakhir. Nah, di Andalusia itu sudah terbentuk mulukut tawaif, kerajaan-kerajaan kecil terpisah, terpecah belah. Semua masing-masing kapling wilayahnya sendiri. Mirip seperti sistem negara kita sekarang. Semua orang Islam berkumpul, berserikat dalam satu wilayah, bangun sistem sendiri, menunjuk satu kepala negara sendiri. Nah, ini mulukut tawaif atau ad-daulah al-islamiyah. Jadi sistem negara yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini juga yang dibangun oleh kerajaan Ibnu Saud, Saudi Arabia sana. Jadi dia bukan sistem khilafah, sistemnya monarki, model negaranya daulah gitu. Negara Islam yang menggunakan sistem kerajaan dalam pergantian kepemimpinannya. Dasar hukumnya menggunakan Quran dan Sunnah. Jadi supaya kita bisa bedakan. Nah, ini negara dalam pandangan, dalam perspektif Islam, dalam sejarah Islam, begitu perkembangan negaranya. Baik. Sekarang kita melihat prinsip atau asas dasar bernegara. Asas dasar bernegara itu ada 3. Pertama, asas berkeadilan. Ini asas umum yang telah disinggung oleh Quran dan Sunnah ya. Jadi sekali lagi, dalam Quran dan Sunnah tidak disebutkan secara spesifik tentang sistem negara. Apakah itu menggunakan bentuk khilafah, bentuk monarki, demokrasi. Tidak diatur khusus oleh Islam dalam Quran maupun Sunnah. Yang ada adalah fakta sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Utsman bin Ali bin Abi Thalib menggunakan sistem khilafah. Dan seterusnya, seperti yang saya ceritakan tadi. Bukan tuntunan Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah memandang soal sistem kenegaraan, sistem negara, monarki, khilafah, demokrasi, atau bahkan sistem komunis, paham komunis sebagai falsafah negaranya, itu semua adalah urusan duniawiyah, di mana dikembalikan dia kepada kemaslahatan manusia sesuai dengan kajian mereka di zaman itu. Jadi kalau menurut ijtihad manusia modern saat ini ternyata sistem demokrasi terpimpin seperti sekarang yang diterapkan oleh Indonesia ini ternyata dianggap banyak maslahatnya, maka tidak masalah itu diterapkan. Selama tidak bertentangan hukum-hukum yang diterapkan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan sistem yang dianut itu ternyata komunis, di mana agama tidak negara diletakkan di atas agama, kemudian boleh ada orang yang tidak beragama di negara itu, bahkan soal ajaran Tuhan, ajaran ketuhanan tidak menjadi urusan negara, kemudian hak kebebasan manusia diapresiasi setinggi-tingginya sehingga LGBT merajalela. Nah, sistem-sistem seperti ini ditolak bukan karena komunisnya, bukan karena berbeda dengan khilafahnya, tetapi ajaran-ajaran yang dibawa atau dianut oleh paham-paham seperti itu bertentangan secara prinsip dengan ajaran-ajaran Islam. Beda soal dengan demokrasi yang betul ada plus minusnya, namun tidak secara frontal kemudian bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan sistem demokrasi, nilai-nilai Pancasila yang dibangun oleh Bapak pendiri bangsa kita, itu sudah menjiwai ajaran-ajaran Islam dari sila 1 sampai dengan sila 5 dalam Pancasila. Baik, nah itu. Jadi untuk sekali lagi saya tekankan untuk sistem negara itu tidak menjadi urusan agama, tapi menjadi urusan dunia dalam pandangan Muhammadiyah, sehingga boleh berijtihad, berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan hajat manusia. Mana yang dipandang paling baik.
Sama dia dengan sistem ekonomi, sama dengan sistem pertanian, sama dengan sistem kesehatan. Nah, jadi boleh diijtihadi, boleh diinovasi oleh manusia. Namun meskipun kita diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad terhadap sistem negara, bagaimana sistem yang paling baik, jangan sampai melanggar prinsip dasar bernegara yang diatur oleh Islam. Sistem pertama prinsip pertama adalah sistem berkeadilan. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Innallah, jadi ini dia. Kalau kamu sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan amanah, memberikan amanah itu kepada yang berhak, ila ahliha, kepada ahli daripada amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu kemudian menegakkan hukum di antara sesama manusia sebagai pemerintah, an tahkumu bil adl. Hendaknya kamu menunaikan hukum tersebut dengan berkeadilan. Adil itu proporsional ya, bukan sama rata. Maka dalam kacamata hukum yang diatur oleh Islam, prinsip hukum kenegaraan, maka seharusnya negara menjalankan aturan-aturan itu secara baik, secara benar, secara tepat, tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sistemnya harus adil. Jadi tanpa melihat dan pandang bulu siapapun itu. Ini dalam hukum. Kalau dalam hal ekonomi beda lagi. Dia sifatnya proporsional seperti yang katakan tadi. Dilihat dari kemampuan seseorang dan kebutuhan orang lain. Jadi dalam sistem hukum harus sama rata, siapapun itu, tidak pandang bulu. Tapi dalam sistem ekonomi lihat dulu kebutuhannya. Contoh dalam menerapkan bansos misalkan, bantuan sosial COVID-19, ini tidak bisa sama rata. Wah ini tidak adil, tidak adil. Adil dalam hal ekonomi itu bukan sama rata, tapi proporsional. Lihat, kalau dia memang butuh ya dikasih. Dianggap orang yang membutuhkan bantuan dikasih, kalau tidak dikasih. Ini bentuk hukum dalam kenegaraan. Jadi berkeadilan itu dua macam ya. Ada yang adil dalam menegakkan hukum dan adil dalam hal ekonomi. Nah, dilihat. Kalau dalam hukum harus sama rata tanpa pilih pandang bulu, tapi kalau dalam hal ekonomi dilihat dulu kebutuhan rakyat itu. Apakah sama? Tidak boleh disamaratakan yang kaya dengan yang miskin, yang butuh dengan yang kurang butuh. Baik. Soal kesamarataan hukum dalam kacamata Islam ini pernah disinggung oleh Nabi SAW ketika Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah terjadi. Ada ribut-ribut isu tentang pencurian, di mana orang yang saat itu baru masuk Islam atau bahkan belum masuk Islam di kota Mekah, daerah yang ditaklukkan oleh Nabi SAW, ini merasa dirinya sudah barangnya itu dicuri oleh sahabat Nabi. Jadi orang yang melakukan ekspansi wilayah ke Islam, Nabi bersama pasukannya. Jadi dia ribut-ribut. Nah, yang tadi mencuri ini merasa punya power, kekuatan, karena akan menyangka Nabi akan berpihak kepada dia, sebab dia bagian daripada kaum orang-orang yang hendak yang sudah lama berjuang bersama Rasulullah SAW. Sementara mereka yang orang-orang masyarakat Mekah yang tadi ditaklukkan oleh Nabi merasa dirinya akan dizolimi dengan datangnya Islam. Maka diadukanlah hal ini kepada Nabi SAW tentang tadi isu-isu pencurian yang dilakukan oleh pihak kaum muslimin yang sedang melakukan Fatu Mekah. Apa kata Nabi SAW? Laula, kalau seandainya sarokat Fatimah bintu Muhammad, mencuri Fatimah binti Muhammad itu, laqata'tu yadaha, aku akan potong kedua tangannya. Ini kata Nabi SAW. Maka dalam kacamata hukum, dalam perspektif Islam, prinsip dasar negara, apapun sistem yang digunakan oleh negara itu, keadilan dalam kacamata hukumnya harus sama rata. Tidak boleh tebang pilih. Tidak pandang itu anak pemimpin atau bukan, keluarga pemimpin atau bukan, rakyat biasa atau rakyat kelas 1. Tidak ada dalam kacamata hukum prinsip dasar yang dianut oleh Islam. Dan ini ajaran Islam. Gimana kalau sekarang kalau kita lihat tumpang tindih, misalkan ada yang terzolimi, ini kan soal manusianya. Kalau soal prinsip dasar yang dianut oleh Islam, pertama ya adil tadi. Kemudian yang kedua, sistem kedua adalah sistem musyawarah.
dan sistem dasar negara prinsip dasar negara yang dianut oleh Islam adalah menjalankan negara itu dengan sistem musyawarah, bukan otoriter, semau pemimpin saja. Ada sistem musyawarah yang hendak diatur oleh Islam. Dan alhamdulillah negara kita sudah menggunakan sistem musyawarah ini dalam bentuk DPR dan MPR. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang fungsinya untuk mengontrol pemerintah, untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga bisa terjadi sistem musyawarah dengan tepat dan baik antara pemerintah dengan rakyatnya melalui Dewan Perwakilan tadi. Dasar daripada penggunaan sistem musyawarah ini adalah Al-Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan hendaknya kalian memusyawarahkan urusan di antara kalian semua. Hal ini pun dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan beliau memilih Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak menggunakan sistem suka tidak suka ya, tapi menggunakan sistem pemilihan dan penjaringan yang ketat. Tidak pandang usia. Bahkan Abdullah bin Abbas yang saat itu masih usia muda disandingkan dengan para tokoh-tokoh Islam yang sudah tua-tua. Apa yang dipandang? Kredibilitas beliau sebagai seorang ulama dan orang yang betul-betul paham tentang Islam. Ditaruh di majelis syura yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sistemnya mirip-mirip lah. Jadi memusyawarahkan urusan rakyat diajukan kepada Amirul Mukminin atau presiden bahasa kita sekarang. Lalu dimusyawarahkan. Nah, ini sistem musyawarah yang dibangun sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sekarang Indonesia pun menggunakan sistem ini. Yang terakhir, sistem dasar, prinsip dasar daripada negara, bahwa berdirinya negara itu antara rakyat dengan pemimpin tidak boleh lepas dari prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Meski cara amar ma'ruf nahi mungkar antara rakyat kepada pemimpin dengan pemimpin kepada rakyatnya itu berbeda-beda. Kalau pemimpin kepada rakyat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka berlaku hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyataghayyar biyadihi. Siapa-siapa di antara kalian pemimpin-pemimpin yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuasaanmu. Jadi boleh pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk merubah kemungkaran. Ingat, tolak ukur mungkar dan tidak mungkar itu bukan menurut pemimpinnya, tapi standarnya adalah Quran dan Sunnah. Mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam pandangan Islam. Kalau pemimpin menganggap satu komunitas rakyat ternyata berbuat mungkar karena akan mengganggu stabilitas negara misalkan, atau cara perilakunya akan mengganggu sistem kehidupan masyarakat yang lainnya, maka boleh negara menggunakan kekuasaannya untuk memangkas hal-hal tersebut, meluruskan atau memangkas hal-hal tersebut. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa maka gunakan lisan. Tegur, nasihati. Fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika adhaful iman. Kalau tidak bisa maka gunakan hatimu, benci kemungkaran itu, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Untuk lisan dan hati itu bagian daripada rakyat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang digunakan oleh rakyat. Tegur pemimpin dengan lisan, sebab rakyat tidak punya kuasa untuk langsung menegur pemerintah face to face gitu, berhadap-hadapan langsung. Kecuali mungkin lewat organisasi dan sebagainya. Ini boleh tegur dengan lisannya, bukan secara frontal menggunakan tangan-tangan kekuasaan atau menggerakkan massa. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Kudeta itu tidak dianjurkan dalam Islam selama pemimpin itu masih memberikan keleluasaan dalam bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, ibadah Islamiyah tidak diganggu, maka tidak boleh kita kudeta. Kemudian jadi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi terjadi antara pemimpin kepada rakyat, rakyat pada pemimpin, dan yang ketiga rakyat dengan rakyat. Jadi 3 macam amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, pemimpin pada rakyat, caranya dengan menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin. Kedua, rakyat kepada pemimpin, caranya dengan lisan, dengan memberikan teguran, nasihat kepada pemimpin. Dan ini tugas ini diletakkan pada pundaknya para ulama. Jadi ulama itu adalah penasehat umara. Kemudian yang ketiga, antara rakyat dengan rakyat. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam skup kenegaraan terjadi antara rakyat dengan rakyat. Ini bisa menggunakan 3-tiganya, baik itu dengan kekuasaan, lisan maupun dengan hati, secara bertahap. Mulai dari kekuasaan dulu, tegur dengan menggunakan cara yang baik, menggunakan sistem yang telah dilegalkan oleh pemerintah kita sesuai dengan konstitusi kita. Kalau kemudian tidak bisa, nasihati lagi dengan lisan secara pribadi. Tidak bisa lagi,
maka cukup membenci dengan hati. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Baik, kemudian bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam? Jadi kalau kita pilih pemimpin dalam Islam sudah diatur. Pertama, pemimpin itu harus beriman kepada Allah. Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin, apalagi urusan negara. Dia memilih pemimpin yang non-muslim. Tidak boleh. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum. Jadi tidak boleh. Orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Al-Maidah ayat 51 yang pernah heboh dulu. Kemudian di ayat yang lain Allah tegaskan, jangankan sampai dia betul-betul kafir ya, sekedar ada bentuk ada ciri-ciri atau indikator dia benci dengan Islam, kita dilarang memilih. Al-Quran mengatakan dalam surah yang lain, dalam surah Bara'ah At-Taubah Yusuf 10, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufru 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pilih bapakmu ataupun keluargamu, saudaramu menjadi pemimpin kalau kamu melihat mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada iman. Ini jangankan yang jelas-jelas kafir ya, yang masih saru, abu-abu, apakah dia kafir? Tidak. Gimana dia pro dan kontranya dengan Islam. Kalau dia pro Islam pilih, kalau dia kontra dengan Islam, bahkan berusaha melecehkan Islam, meski dia bapak kita, meski dia keluarga kita, Quran mengajarkan kita untuk tidak boleh memilih dia sebagai pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu harus mendirikan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia lakukan secara aktif. Yang keempat, dia bayar zakatnya sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, selanjutnya akhlak sebagai pemimpin. Pertama, pemimpin harus punya niat yang baik. Nanti kalau Zoom-nya mati karena tinggal 3 menit, ini saya minta masuk lagi. Langsung masuk lagi karena kita pengayaan kuliah ini agak panjang. Masuk lagi lewat link yang sama. Akhlak pemimpin ya niat yang baik. Jadi orang memimpin atau mencalonkan diri menjadi pemimpin itu tidak boleh niatnya untuk mencari harta, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, akhlaknya tidak meminta jabatan. Jabatan tidak dia minta, kecuali dalam kondisi terpaksa. Bagaimana contoh kondisi terpaksa? Banyak orang yang tidak layak menjabat, malah mencalonkan diri sebagai pejabat. Nah saat ini, dia harus memilih untuk segera mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Sebab kalau jabatan ini jatuh kepada yang bukan ahlinya, kata Nabi, fantadiris sa'ah. Ida usnidal amr ila ghairi ahlihi, fantadiris sa'ah. Kalau disandarkan satu persoalan pada orang yang tidak ahli, maka tunggu saja kehancurannya. Nah ini bahaya. Dalam kondisi darurat seperti ini, boleh seorang muslim segera mencalonkan dirinya. Misalkan ada ulama, tuan guru, paham tentang sistem pemerintahan, ngerti politik. Kemudian ketika itu dia melihat banyak orang yang jahat atau yang nakal, yang tidak bagus, akhlak dan track recordnya tidak bagus sebagai pemimpin. Banyak mereka berlomba-lomba mencalonkan diri. Maka saat itu ulama atau orang yang paham tentang politik Islam, saat itu menjadi wajib dia untuk segera mencalonkan diri sebagai jabatan, agar jabatan yang mengurus banyak orang Islam ini tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, berpegang pada hukum Allah. Akhlak pemimpin berpegang pada hukum Allah. Ketika saya menggunakan istilah hukum Allah, yang saya maksud bukan hanya hukum pidana atau hudud dalam Islam, hudud dan jinayat. Banyak hukum Islam yang di luar konteks itu. Hudud dan jinayat yang sudah ditegakkan dalam Indonesia, di Indonesia dengan mengambil maqasidus syariahnya, mengambil semangat syariat itu, nah itu tidak perlu lagi dirubah-rubah secara frontal ya. Beda soal kalau kita sepakat untuk menggunakan hukum Islam tanpa melalui pertumpahan darah, tentu kita sebagai muslim harus mendukung. Tapi kalau perubahan dasar negara itu ternyata akan memakan banyak korban, darah akan tumpah di mana-mana sesama Islam, maka tidak bisa dipaksakan. Pelan-pelan. Jadi ada cara yang telah dianjurkan Islam. Dan nubuah Nabi pasti akan terjadi nanti di akhir zaman. Yang keempat, memutuskan perkara dengan adil. Akhlak pemimpin adalah berkeadilan sesuai dengan firman Allah yang sudah saya jelaskan pada poin yang lalu. Kemudian akhlak sebagai rakyat, bagaimana? Akhlak rakyat itu, satu, dia taat pada Allah dan Rasulnya. Dua, taat pada pemimpin selama pemimpinnya tidak mengajak kepada
hal yang bisa menjerumuskan atau menyelewengkan dia dari hukum Allah. Yang ketiga, menasehati dan menegur pemimpin dengan cara yang baik, benar dalam pandangan negara dan benar dalam pandangan Islam. Cara dia menegur pemimpin harus demikian. Jadi tidak dibenarkan oleh Islam menegur pemimpin di depan muka umum, apalagi kemudian menyerang dia secara personal. Tidak dibenarkan demikian. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat yang mafhumnya, beliau pernah memberikan batasan tegas antara yang betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar yang hanya sekedar, atau dengan mereka yang sekedar ingin menghinakan saja. Mana batasannya? Kalau mereka rakyat itu menegur pemimpinnya secara diam-diam, face to face, memberikan kritik yang membangun,